Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan baik ya. Ayo kita doa sama-sama. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat rahmat kasih-Mu yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Shalom Tuhan ada di hati kami, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tuhan Yesus baik ya. Tema kita pagi hari ini adalah apakah kamu tahan banting? Ya, buka kitabnya saudara di kitab Lukas 18. Mulai dari ayat yang pertama ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjadi tahan banting ya. Amin. Ya, ayat yang pertama kita akan belajar 2 ayat di kitab 18 ini ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Namanya aja supaya supaya tahan banting. Berarti Tuhan katakan syaratnya ada 2 nih. Yang pertama Tuhan katakan apa? Kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, garis bawah itu. Doa, sudah. Ya, tapi Tuhan katakan apa? Tidak jemu-jemu. Nah, tidak jemu-jemu itu apa? Tidak jemu-jemu itu saya lihat di KBBI ya. Tidak jemu-jemu itu pengertiannya seperti ini, saudara. Terus menerus. Ya. Tidak jemu-jemu itu terus menerus. Lalu dilakukannya itu konsisten dengan tidak merasa bosan atau lelah. Jadi pemahamannya Tuhan mengenai kata tidak jemu-jemu ini artinya berdoa yang dilakukan terus-menerus tanpa ada rasa lelah apalagi bosan. Nah, seringkali kita itu hanya bisa klaim bahwa kita sudah berdoa. Betul, kita sudah berdoa. Tetapi syaratnya adalah continue, tidak lelah, tidak bosan. Jadi terus menerus. Nggak peduli sudah dijawab doanya atau belum. Tidak peduli mujizatnya sudah ada atau belum. Tetap berdoa. Nah, berdoa sendiri kontennya apa? Seringkali kita itu cuman berdoa yang sifatnya memberi informasi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau sekolah. Tuhan, saya mau buka usaha. Tuhan, saya mau ke dokter. Sifatnya hanya memberitahu. Itu bukan berdoa, saudara. Itu menginformasikan kepada Tuhan. Jadi, masing-masing daripada kita mesti tahu step by step-nya. Yang dimaksud Tuhan itu seperti apa, harus tahu step by step-nya. Agar supaya ada suatu kualitas yang luar biasa, waktu kita apa? Saat teduh. Jadi saat teduh kita tuh nggak jadi sembarangan, saudara. Saat teduh kita itu nggak melulu hanya menyampaikan permohonan kita. No, tetapi saat teduh kita itu kontennya adalah menaikkan doa pujian penyembahan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa bosan, tanpa lelah. Itu tahan banting. Ya, yang pertama itu Yesus loh yang mengatakannya. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Coba cek diri kita sendiri. Apakah kita ada di fase itu? Tidak jemu-jemu. Berarti tidak bosan, tidak lelah, dilakukan terus-menerus. Kadang bolong, Bu. Saya tak ajari saudara ya, agar supaya saat teduh itu tidak bolong-bolong. Konsep saat teduhnya dibenerin. Jadi kalau pengen konsisten bisa punya jam saat teduh sama Tuhan itu, seringlah ngobrol di situasi-situasi. Mau masak, mau ngepel, mau nyuci, mau ke kantor, mau lagi di jalan, nyetir, gitu ya. Kalau ada di busway, ya di busway, di LRT, ya di LRT. Biasakan di jam-jam tertentu itu, ngobrollah sama Tuhan. Itu adalah momen-momen saat teduh. Kalau kita udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, bahkan termasuk jogging,
Ya, saya itu kalau jogging ke GBK gitu ya, atau ke komplek rumah gitu, itu saya suka pasang headset sambil nyembah. Jadi sambil seperti itu. Kalau polanya sudah terbiasa seperti itu, nggak akan bolong, saudara. Saat teduh itu akan menjadi satu kesukaan di dalam kehidupan kita. Ingat, saat teduh itu bukan kewajiban. Tapi saat teduh adalah kerinduan kita untuk ketemu Tuhan. Beda loh pengertiannya. Kalau kita tanamkan saat teduh itu kewajiban, nanti kita jadinya saat teduhnya, oh karena kewajiban ya udahlah asal-asalan. Nah itu karena kewajiban. Tapi kalau karena kita punya kerinduan kepada Tuhan, karena kecintaan kita kepada Tuhan, suka untuk baca firman, suka untuk nyembah Tuhan, nah itu akan membuat kita itu konsisten buat saat teduh. Makanya tipe-tipe orang kayak begini tahan banting, saudara. Mau ada tekanannya seperti apapun, karena dia sudah terbiasa doa dengan tidak jemu-jemu, yang artinya adalah dia lakukan itu terus-menerus, dengan tidak bosan dan tidak lelah, orang seperti ini pasti tahan banting. Pasti tahan banting. Namanya aja tahan banting, yang artinya mau sakitnya kayak apapun, tekanannya sebesar apapun, dia sudah terbiasa. Daud kenapa bisa mengalahkan Goliat sebegitu mudahnya? Karena dia sudah terbiasa dengan binatang buas. Dia terbiasa tinggal di hutan. Jadi di hutan itu kan bukan ayam, ya kan, bukan bebek di situ binatangnya. Selalu binatang buas. Karena terbiasa menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu, begitu kelihatan Goliat, Daud gampang banget nyerangnya. Sama seperti kita, saudara. Waktu proses tekanan datang, itu adalah masa latihan. Latihan buat apa? Doa. Latihan buat percaya Tuhan. Latihan untuk merenungkan dan praktek firman Tuhan. Nah, kemarin saya menjawab satu DM jemaat. Saya capek, Bu, dengan pergumulan saya. Saya benar-benar nggak melihat Tuhan menolong saya. Saya stres, Bu, keluarga saya makin hancur. Lalu dia bilang, tapi saya rajin ikutin saat teduh Bu Kety. Loh, rajin saat teduh kok hasilnya begitu. Saudara, saat teduh itu harus ada buah. Saya kasih tahu. Jangan hanya bangun pagi-pagi lipat tangan gitu ya. Terus doa, mulutnya komat kamit gitu. Menyampaikan pesan doa gitu. Saya kasih tahu. Saat teduh itu harus ada buahnya. Kekristenan harus ada buahnya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan hanya sebatas supaya Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan menyembuhkan sakit saya, Tuhan memulihkan perusahaan saya, Tuhan memulihkan keuangan saya, pemahamanmu tentang Tuhan itu dangkal. Taunya cuman Tuhan memberi, Tuhan menolong, Tuhan buat mujizat. Cuman itu taunya. Saudara, harus naik ya, kelasnya harus naik. Udah bosen, saudara, menjawab jemaat yang tipe-tipe kayak begini. Bosen lah ya. Ayo, katakan pada diri sendiri. Bosen jadi jemaat yang begitu. Ngomong sama diri sendiri. Jangan cuman maunya tuh perubahan hidup. Minta. Senengin hati Tuhan. Cara menyenangkan hati Tuhan bagaimana? Mengucap syukur tuh menyenangkan hati Tuhan loh. Waktu kita memuji Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Nyembah yang betul-betul nyembah, dikala engkau dalam tekanan, itu menyenangkan hati Tuhan loh. Waktu engkau disakiti oleh seseorang, engkau bisa mengampuni, itu menyenangkan hati Tuhan. Anda menolong orang, mengunjungi orang sakit, Anda doain orang, ya, Anda nginjilin, itu nyenangin hati Tuhan, saudara. Ini loh, isi pikirannya itu jangan cuma supaya perubahan hidup. Jangan bikin hidupmu bosan. Nanti jadinya kayak gitu kan, saya capek Bu, saya lelah Bu. Engkau sendiri
yang membuat hidupmu jadinya bosen. Nggak asik kan punya hidup kayak gitu? Tekanan dalam kehidupan itu harusnya membuat kita sukacita. Ayo praktek makanya. Bersukacitalah di dalam segala hal. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Loh, itu firman Tuhan loh. Itu suara hati Tuhan. Ayo lakukan. Kalau engkau lagi sakit, tetap kau mengangkat tangan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Tipe-tipe yang kayak begini, tahan banting. Tipe-tipe model kayak begini, gak takut menjalani kehidupan. Amin. Ya, saya dulu tipe orang yang stres, saudara. Gampang sekali stres. Karena kenapa? Karena gak ngerti, gak kenal siapa Tuhan. Ya cuma Kristen KTP, ke gereja, ya ke gereja. Ya kalau ada komsel, ya ikut komsel. Cuma itu aja. Hasilnya apa? Begitu ada tekanan, gak bisa apa-apa. Mengalami kemandulan rohani. Tidak bisa membangkitkan diri sendiri. Baru diajak orang udah nangis. Baru dapat digesekan sama teman nangis. Ya, gak punya duit nangis. Itu kan gak tahan banting. Karena apa? Tidak melatih dirinya di dalam konsistensi doa, pujian penyembahan, gak belajar untuk praktek firman. Makanya gak tahan banting. So, jam-jam saat teduhnya dirubah, saudara. Jangan cuma lipat tangan, komat-kamit mulutnya. Ada hasil. Hasilmu apa? Hasil peperanganmu apa? Jangan menjadi jemaat debt collector. Ya, cuma nagih janjinya Tuhan. Mana Tuhan, janjimu udah doa lo Tuhan, masa gak perhatiin saya? Nah, itu artinya engkau gak percaya Tuhan. Berarti waktu engkau gak percaya Tuhan, ya latihan lagi. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku gak percaya kepadamu. Sekarang tolong aku ya Tuhan. Nah ini, makanya Yesus katakan apa? Menegaskan loh, di sini dikatakan menegaskan, di ayat yang pertama, mereka harus, nih garis bawahi, menegaskan, terus harus apa? Berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Makanya tipe yang kayak begini, tahan banting, nggak dikit-dikit aku udah capek bu, nggak dikit-dikit aku lelah bu, nggak dikit-dikit aku takut bu. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk itu jadinya berubah. Melihat situasi-situasi yang kiranya nggak baik, diem dulu. Biasanya suka reaktif, dikit-dikit suka marah, dikit-dikit suka kecewa, dikit-dikit tersinggung. Waktu jam saat teduhnya sudah diubah menjadi diam, menjadi sabar, menanti pertolongan Tuhan. Nah, itu namanya buah. Waktu engkau disakiti, engkau bisa mengampuni. Nah, itu namanya buah. Itu adalah hasil dari apa? Ketegasan untuk melakukan doa, pujian, penyembahan yang dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu tadi artinya apa? Dilakukan terus-menerus tanpa rasa bosan dan lelah. Ya, itu ya. Amin. Lompat ke ayat yang ke-7. Perhatikan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tahan banting? Kalau yang pertama, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, lakukan doa dengan tidak jemu-jemu. Itu syarat utama. Konten doa perhatikan. Ya, konten doa itu perhatikan. Jangan buat boring hidupmu. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Tuhan membenarkan orang-orang pilihannya. Nah, garis bawahi. Membenarkan orang-orang pilihannya. Nah, orang-orang pilihan itu yang seperti apa, saudara? Orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang mengikuti prosesnya Tuhan. Nggak peduli masa lalunya seperti apa. Mau dia pendosa yang paling menjijikkan sekalipun, kalau dia membalikkan tubuhnya, membalikkan hidupnya, untuk mau dibenarkan Tuhan, hidup dalam pertobatan, Tuhan memilih orang ini. Makanya waktu kita diproses sama Tuhan, bersyukurlah saudara.
kita, Anda dan saya, waktu diproses sama Tuhan itu, kita lagi dipilih sama Tuhan. Kita lagi dipilih sama Tuhan. Untuk apa toh? Untuk diproses, untuk dibentuk, untuk dilatih. Jadi jangan dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Itu namanya produk gagal. Jangan dikit-dikit marah sama Tuhan. Itu produk gagal. Harus ada buah kekristenan. Baca firman. Saya baca firman tiap hari, Bu. Betul. Hasilnya apa? Baca firman tiap hari tapi masih marah-marah. Baca firman tiap hari tapi masih gosipin orang. Ya berarti belum berbuah. Ya. Saya tuh hari-hari ini tuh agak miris sama Indonesia soal komen di media sosial. Hari-hari ini tuh kan banyak orang itu kasar kalau ngomong ya. Saya itu sebenarnya bukan, sekalipun keluarga saya keluarga politik, saya ini nggak terlalu suka, saudara, untuk membahas tentang politik pemerintahan itu nggak suka. Kalau sudah tahu pemerintahan di dalam Indonesia itu lagi tidak baik-baik aja, kita yang harus berdoa. Hati-hati menggunakan jari ya. Kalau kita komen, hati-hati menggunakan jari. Itu mempengaruhi kualitas doamu loh, saudara. Itu mempengaruhi kualitas doa, mempengaruhi kualitas karakter. Itu kan banyak sekali ya. Kalau misalkan orang netizen itu kalau komen kepada pemerintahan, omongannya kasar. Kasus ijazahnya Pak Jokowi nggak kelar-kelar. Coba lihatin aja komenannya, kasar kayak begitu. Itu mempengaruhi kualitas doamu, mempengaruhi kualitas karaktermu. Tipe-tipe orang kayak begini tuh tipe-tipe pohon ara yang tidak berbuah, yang pasti kayak begini akan dibuang sama Tuhan. Saya berdoa Anda yang ikut saya di saat teduh, jangan pernah menggunakan jarimu untuk itu. Hati-hati sama isi pikiran. Hati-hati sama jari. Jangan mudah terpancing untuk melakukan itu. Maaf ya, kita itu anak Tuhan loh. Jangan menjadi anak Tuhan yang maaf sekali, murahan. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang murahan. Kalau bangsa Indonesia lagi nggak baik, bawalah itu di dalam doa. Di gereja kita masing-masing itu kan ada toh. Kita suka berdoa syafaat untuk Indonesia, makanya doakan. Mending berkontribusi untuk mendoakan bangsa daripada kita ngomong kasar. Ngomong kasar itu tuh ucapan siapa? Iblis toh. Mana pernah iblis ngomongnya lembut? Iblis itu gambaran kasar, suka mengutuk, suka menghujat, itu tuh iblis. Jangan kita lakukan itu. Jangan jadi Kristen murahan. Maaf sekali. Saya tuh kalau baca kayak gitu, saya lihat namanya gitu ya. Waduh, ini nama-nama Kristen kayak gini. Kok saya tuh malu ya kayak gitu. Itu orang-orang sakit jiwa kayak gitu. Jiwanya sakit, mentalnya sakit. Jangan ya, stop untuk melakukan itu. Ayo balik lagi ke ayat yang ke-7. Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Anda dan saya itu dipilih loh sama Tuhan. Anda dan saya dipilih oleh Tuhan untuk diproses. Gak apa-apa, saudara. Tekanan kehidupan besar ya enggak apa-apa. Orang kalau kerja kantoran, pasti ada reward. Kalau setia, nggak datang terlambat, ya, bikin pekerjaannya selalu on time, itu kan selalu dapat reward. Di dalam Tuhan juga begitu. Senengin hati Tuhan. Di situ Tuhan katakan apa? Membenarkan orang-orang pilihannya. Jadi Anda dan saya sekarang ini di masa-masa diproses oleh Tuhan itu, kita lagi dipilih sama Tuhan. Makanya bangga, saudara. Banggalah waktu diproses sama Tuhan. Banggalah. Jangan murah mukamu waktu engkau disuruh Tuhan berpuasa. Firman Tuhan katakan begitu. Artinya apa? Jangan dikit-dikit, ini hidup kok gini-gini amat, hidup kok makin susah, hidup kok makin kere, hidup itu namanya murah muka. Itu adalah orang munafik. Ya, jangan kayak gitu, saudara. Hello, sekalipun tekanannya gede, nggak bisa tak tersenyum kayak gini? Nggak bisa kah? Bersuka cita gitu nggak bisa. Sukacitamu, senyummu,
itu adalah sukacita Tuhan loh. Itu nyenengin hati Tuhan. Waktu bener-bener kok nggak bisa bayar utang, kok cuma ngangkat tangan, mungkin kok bisanya cuma nangis. Ya udah, kok nyembah Tuhan, kok tetap nyembah Tuhan. Itu kekuatan, itu tahan banting. Itulah yang disebut dengan orang yang dibenarkan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Jadi jangan dikit-dikit, saya capek Bu, sudah kayak begini. Apa toh yang capek itu apa? Belum apa-apa, kok udah capek. Makanya tersenyum, sukacita. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersungut-sungut atau apa? Bersukacita toh, bersukaria. Saya paling sering, saudara, kalau tekanannya gede gitu ya, apalagi kalau di rumah sendirian gitu ya, wah, saya akan cari lagu praise gitu ya, lagu yang lompat-lompat gitu. Saya bisa menari-nari di dalam rumah gitu ya. Saya bisa bersukacita, saya bisa wah ngangkat tangan. Kalau tipe-tipe model kayak begini, iblisnya bingung, saudara. Mau intimidasi bagaimana? Iblisnya bingung. Gimana mau intimidasi Kathy kalau Kathy-nya sukacita terus? Gimana iblisnya mau mempengaruhi Kathy kalau Kathy-nya ngucap syukur terus? Bikinlah iblis bingung, saudara. Bikinlah iblis frustrasi, bukan kebalik. Bukan kita yang frustrasi, bukan kita yang bingung. Iblis yang harus kita lakukan itu. Amin. Buat iblis frustrasi. Buat iblis bingung. Makanya muji nyembah Tuhannya yang benar. Yang benar muji nyembah Tuhannya. Jangan mau dibuat stres sama iblis. Sekarang waktunya Anda dan saya bikin iblis stres. Bikin iblis bingung. Bikin iblis frustrasi. Amin. Ayo sukacita di dalam Tuhan. Tersenyum makanya. Kita adalah orang-orang yang dikatakan apa sama Tuhan? Dibenarkan orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin, saudara. Dahsyat banget. Wow. Saya bisa sedahsyat ini loh ngerasain pagi hari ini. Harus kita, saudara. Harus kita yang menciptakan itu. Ayo, diubah, saudara. Jangan mau dibuat stres. Amin. Waktunya iblis tunduk sama kita. Ya, lalu kemudian apa? Membenarkan orang-orang pilihannya yang apa ini? Siang dan malam berseru. Amin. Siang dan malam berseru. Tadi di ayat yang pertama Tuhan katakan apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan terus-menerus. Jemu-jemu artinya tidak menjadi lelah, tidak menjadi bosan. Nah, lalu dikatakan yang berseru siang dan malam. Siang dan malam, day and night, every day. Berarti, makanya rubah, saudara ya. Jam-jam saat teduh sama Tuhan itu, rubah caranya. Rubah. Jangan kaku. Biasakan itu menciptakan diri itu sukacita di dalam Tuhan. Amin. Gak apa-apa. Engkau diperlakukan orang kayak apapun, bisnismu ancur-ancuran kayak apapun, latih diri. Latih diri. Engkau harus membangunkan ini loh, tubuhmu secara fisik. Untuk apa? Bangkit. Bangkit. Hari ini Anda dan saya harus praktek. Bikin iblis pusing ya. Bikin iblis pusing. Dengan cara apa? Berseru. Berseru-seru. Dikatakan berseru-seru loh. Kepadanya siang dan malam. Berserunya kepada siapa? Bukan kepada tekanan. Tetapi berserunya kepada Tuhan. Berserunya kepada Tuhan. Engkau mengalami sakit, belum sembuh. Ora apa-apa, saudara. Sudah. Engkau ditinggalkan pasanganmu, ya sudah, biarkan saja. Engkau harus bikin fresh. Dengar baik, Anda wanita-wanita yang tinggalkan pasangan, tetaplah mempercantik dirimu. Anda yang punya tekanan kehidupan, mau utang banyak atau apa, tetap bikin engkau fresh tubuhmu. Anda yang punya masalah yang segede apapun, buat dirimu fresh. Mukamu harus cantik, mukamu harus ganteng. Harus fresh, banyak senyum, banyak sukacita. Tanpa kau sadari, itu tuh sebenarnya
tubuhmu ini secara fisik itu akan menyehatkan. Perilaku kita yang suka tersenyum, mengucap syukur, sukacita itu akan menyehatkan tubuh. Iblis kan sukanya buat kelemahan tubuh kan, bikin sakit kepala terus, GERD gitu ya, sakit lambung terus menerus gitu ya. Sukacita, kuncinya adalah sukacita. Amin. Kuncinya sukacita, sudah. Makanya di sini dikatakan apa? Berseru kepadanya siang dan malam. Nah kalau udah kayak begini, lihatin Tuhan ngomongnya apa. Dan adakah ia, yaitu Tuhan, mengulur-ulur waktu. Mengulur-ulur waktu itu tuh artinya delay atau menunda. Kalau ada jemaat yang kesukaannya doa pujian penyembahan, yang kesukaannya memuliakan Tuhan, adakah Tuhan akan membatalkan rencananya? Adakah Tuhan menunda rencananya? Adakah Tuhan membiarkan rencananya tidak terjadi? Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya rubah cara kita hidup. Rubah cara kita hidup, saudara. Ya, gak apa-apa, sudah. Anda yang kehilangan pekerjaan, Anda yang bisnisnya gak jalan, sudah. Jangan lagi menoleh ke belakang. Ikuti saja firman Tuhan ini. Bangkitkan dirimu. Saya tahu, saudara, hari-hari ini tuh banyak sekali tekanan. Kehidupannya makin susah hari-hari ini. I know. Saya bisa paham itu. Makanya tidak jemu-jemu untuk memberitahukan kepada Anda semua. Ayo, semuanya mesti sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, belajar kalau bangun pagi itu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Belajar pagi hari itu kalau lihat matahari bisa bernafas itu suka bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan, saya melihat pagi hari, terima kasih Tuhan. Saya bisa makan, saya bisa kerja, terima kasih Tuhan. Kau baik. Tanpa kau sadari kau nangis, engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya ora apa-apa. Sudah ya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lihatin loh. Artinya apa? Sebelum kita minta sama Tuhan, mujizatnya sudah terjadi. Jadi fokusmu jangan pada perubahan kehidupan terus-menerus. Pengennya utang lunas, pengennya apa. Karakter itu penting, saudara ya. Perubahan karakter, perubahan tubuh, jiwa, dan roh itu penting. Perhatikan tubuh, jiwa, dan roh itu perhatikan. Amin ya. Agar supaya apa? Tetap sehat. Jangan nangis terus. Nangis boleh. Cengeng no. Ya. Kita, Anda dan saya adalah jemaat yang tahan banting. Kita adalah murid yang tahan banting. Ya, kita bukan jemaat lagi. Anda dan saya adalah murid. Anda dan saya adalah prajurit. Ya, katakan amin, saudara. Prajurit, murid Tuhan yang tahan banting. Kalau tahan banting berarti doanya mesti siang dan malam. Lalu kemudian apa, saudara? Memuji dan memuliakan Tuhan pagi dan malam terus, siang dan malam terus, secara kontinu. Memuliakan Tuhan terus-menerus. Amin. Harus tetap sukacita di dalam Tuhan. Ya, harus praktek, saudara ya. Come on, saudara. Yang sakit hari-hari ini, yang stres, yang mengalami kelemahan tubuh, ayo bangkit pagi hari ini. Aku panggil setiap jiwa, aku panggil setiap tubuh. Ayo, alami kehidupan. Bangkitkan dirimu, alami kehidupan. Katakan haleluya, saudara. Teman, ayo kita doa sama-sama. Oh iyalah wala. Oh Tuhan, Kau dahsyat buat kami. Kami katakan, hai tubuh, Engkau sehat. Hai jiwa, Engkau sehat. Hai roh, Engkau sehat. Engkau pulih. Tuhan, lepaskan sukacita. Lepaskan damai sejahtera. Lepaskan ya Tuhan setiap belenggu-belenggu ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat belenggu-belenggu itu. Oh, kerapuh dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita. Yes Tuhan.
Biarlah kami menjadi jemaat, biarlah kami menjadi murid yang militan, murid yang tahan banting ya Tuhan. Kami mau di dalam Tuhan ada roh sukacita menyala, meluap di hati kami ya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja lagi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, yes Tuhan. Atmosfer rumah kami diubahkan Tuhan menjadi sukacita yang melimpah-limpah. Ya Tuhan, kami akan praktek hari-hari ini untuk belajar berdoa secara kontinu dengan tidak bosan, dengan tidak menjadi lelah. Kami berdoa memuliakan Tuhan. Kami ikuti proses Tuhan. Silakan Tuhan. Tuhan mau proses kami seperti apapun. Biarkan tumbuh menjadi satu tanaman yang berbuah ya Tuhan. Biarkan kami menjadi satu bejana yang diubahkan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami adalah umat lebih dari pemenang. Katakan aku lebih dari pemenang. Ayo saudara, 1, 2, 3. Katakan aku lebih daripada pemenang. Dahsyat. Dahsyat Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Buat pagi hari ini, buat saat teduh pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang waktunya kami praktek ya Tuhan. Membangkitkan hidup kami. Kami tutup setiap akses iblis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis dengar. Sekarang waktunya engkau yang stres. Sekarang waktunya engkau yang bingung. Sekarang waktunya engkau yang mengalami kelemahan tubuh. Sekarang waktunya kami bangkit. Kami bangkit, kami kuat, kami sehat. Yes, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kau luar biasa, kau dahsyat. Terima kasih, Tuhan, dan terima kasih. Ayo, angkat tangannya sama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Semua yang kita kerjakan, Tuhan, buat menjadi berhasil. Diberkati kedua tangan kami. Apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil ya Tuhan. Keluarga kami disembuhkan, keluarga kami dipulihkan. Anak-anak diberkati, pekerjaan usaha bisnis kami diberkati, pelayanan kami diberkati, bahkan binatang peliharaan kami yang kami kelola, semuanya sehat dalam kuasa Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin, saudara. Wow, dahsyat. Praktek ya. Ayo jadi prajurit, murid Tuhan yang tahan banting. Oke, sampai ketemu besok pagi saudara. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom.